Perkenalkan nama saya Meita Windayani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah bagian penting dari strategi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional dengan menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban lancar. Dalam materi ini, kita akan membahas konsep-konsep atau kunci dalam manajemen modal kerja, termasuk pengertian dan jenis modal kerja, perputaran modal kerja, serta penentuan besarnya kebutuhan modal kerja, termasuk perhitungannya. Halo teman-teman, saya Laura Katrin ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Meita Windayani, yaitu tentang pengertian dan jenis modal kerja. Teman-teman ada yang tahu apa itu modal kerja? Nah, modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar, di mana aset lancar tersebut aktifannya yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai. Sedangkan kewajiban lancar yaitu hutang yang sudah jatuh tempo dalam waktu yang sangat singkat. Nah, hal tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membiayai operasinya sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. Modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu modal kerja lancar dan modal kerja tetap. Modal kerja lancar meliputi kas, piutang, persediaan, dan kewajiban lancar seperti hutang dagang. Modal kerja lancar penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pemenuhan kewajiban jangka pendek. Sedangkan modal kerja tetap bagian dari modal kerja yang diperlukan secara tetap untuk mendukung operasi jangka panjang, seperti biaya tetap atau investasi dalam persediaan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Zainul Arifin. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Laura Katrin. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja. Nah, jadi di sini apa sih perputaran modal kerja itu? Nah, perputaran modal kerja itu ialah suatu ukuran seberapa efisiensi perusahaan mengonversi modal kerja itu menjadi suatu pendapatan. Nah, perputaran modal kerja yang tinggi itu menunjukkan pengelolaan yang baik dari aset dan kewajiban. Di perputaran modal kerja ini terdapat suatu rumus untuk melakukan perhitungan perputaran modal kerja. Jadi rumusnya itu adalah pendapatan bersih tahunan dibagi dengan rata-rata modal kerja. Misalnya, jika pendapatan bersih tahunan perusahaan itu adalah 1 juta dan modal kerja rata-rata itu adalah 250.000, maka perputaran modal kerjanya itu adalah 1 juta dibagi 250.000, hasilnya adalah 4. Sekian, terima kasih. Poin berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Ade Nuriana, yaitu poin ketiga, penentuan besarnya kebutuhan modal kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh siklus operasional perusahaan, kebijakan persediaan, kebijakan kredit pelanggan, dan kebijakan pembayaran. Yang kedua, perhitungan kebutuhan modal kerja. Dalam menghitung kebutuhan modal kerja, kita dapat menggunakan metode historis, perbandingan industri, atau proyeksi penjualan. Misalnya, dengan metode proyeksi penjualan. Contoh, jika perusahaan memperkirakan penjualan tahunan sebesar 2 juta rupiah dan persentase modal kerja terhadap penjualan adalah 20%, maka kebutuhan modal kerja akan menjadi Rp400.000. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi manajemen modal kerja yaitu
Manajemen modal kerja yang efektif adalah kunci untuk mempertahankan likuiditas perusahaan dan menghindari masalah keuangan. Dengan memahami pengertian, jenis, perputaran, dan penentuan kebutuhan modal kerja, perusahaan dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan menjaga keseimbangan antara aset dan kewajiban.